여러분, gua Ranti. The King Eternal Monarch telah tayang di stasiun SBS pada tanggal 17 April sampai 12 Juni 2020 yang diperankan oleh Lee Min Ho dan Kim Go-eun. Lee Min Ho, siapa sih yang gak tahu Lee Min Ho? Dia itu adalah the first love pecinta drama Korea dari emak-emak sampai yang baru lahir aja. Dia pasti tahu siapa Lee Min Ho. Drama ini merupakan drama comeback-nya dari Wamil. Ya, dia baru keluar dari Wamil tahun 2019. Dan akhirnya dia benar-benar jadi the king di sini, karena drama sebelumnya kalau di Nebulosi kan belum the king tuh. Nah sekarang di drama ini dia adalah king. Yang kedua ada Kim Go-eun, yaitu pemeran utama wanitanya. Dia adalah pengantin Goblin di drama Goblin, tentu saja drama Goblin ya. Nah Lee Min Ho dan Kim Go-eun ini reunian sama penulis naskah drama The King Monarchs yang bernama Kim Un-sok. Di mana Kim Un-sok ini adalah penulis The Hearst yang diperankan juga oleh Lee Min Ho dan penulis naskah Goblin yang juga diperankan oleh Kim Go-eun. Jadi mereka bertiga ini reunian kembali di drama The King Eternal Monarchs. Oke, langsung saja kita bahas atau review drama Korea yang satu ini, yang katanya banyak banget teori-teori sampai pusing ya. Mari kita review. Let's go. For your information, gua nonton drama ini lagi ongoing. Jadi karena baru review dramanya sekarang, karena kemarin-kemarin tuh lagi sibuk. Kayak orang sibuk guys. Gak ada yang nanya, gak ada yang nanya. Karena gua gak ngulang lagi drama ini dan baru nge-review sekarang, jadi bagi teman-teman yang mungkin review gua kurang lengkap, boleh ditambahin di kolom komentar. Karena di sini gue lebih menceritakan dunia paralelnya gimana, time travelingnya itu gimana, terus teori mengenai tanda-tanda petir itu gimana. Drama ini intinya adalah perbedaan cinta dunia paralel. Jadi cinta beda dunia. Beda dunia ini bukan dunia lain ya, tapi dunia paralel. Nah, yang menarik dari gua di sini adalah dunia paralel dan juga ada nanti mengenai time traveling gitu di drama ini, karena gua kuliah di jurusan fisika gitu. Nah, jadi gue sedikit paham nih mengenai dunia paralel, mengenai time traveling gitu. Memang sih yang di drama The King ini emang membahas dunia paralel secara fisika tuh gimana. Jadi kita nonton, orang awam pun nonton The King ini bisa akhirnya terbayangkan bahwa dunia paralel itu seperti ini loh gitu. Yaps, dunia paralel ini kalau kalian udah nonton, intinya dunia paralel ini gue cerita dulu ya mengenai fisika yang telah gue pelajari di jurusan gue sendiri, yaitu fisika ini, bahwa dunia paralel itu memang ada guys, namun belum terbuktikan portal-portalnya untuk menuju ke dunia paralel itu belum terbuktikan, tapi memang ada gitu. Secara fisika kuantum, oke, menurut fisika saja ya, kalau bahas kuantum nanti lebih berat ya. Menurut fisika itu memang ada dan dia itu berinteraksi dengan diri kita sendiri. Maksudnya gini, kejadian yang mungkin terjadi, jadi ada probabilitas. Intinya itu probabilitas peristiwa yang kita alami. Contohnya, gua hari ini mau ketemu sama Lee Min Ho misalnya nih. Ya maaf ya, bucin-bucin biar kalian paham. Hari ini gue mau ketemu Lee Min Ho di suatu tempat di cafe nih. Ya mungkin saja di dunia lain, bukan dunia lain, dunia paralel yang pertama,
gue itu ketemu Lee Min Ho nggak di kafe tapi di jalan misalnya. Nah, di dunia paralel kedua, kemungkinan terjadi gue nggak ketemu sama Lee Min Ho, nggak jadi. Mungkin gue ada kesibukan lain, atau Lee Min Ho juga ada kesibukan lain gitu. Atau dunia paralel yang lainnya, misalnya gue ketemu Lee Min Ho pada saat mungkin di lampu merah gitu. Jadi kemungkinan terjadi itulah yang dunia paralel itu. Intinya dunia paralel itu misalnya kita dihadapkan pada sebuah pilihan, nah pilihan yang kita ragukan itu mungkin kita pilih pada dunia paralel lainnya gitu. Oh, jadi Ran, di dunia paralel lain kita punya kembaran dong kayak di drama The King. Iya, kita mempunyai bukan kembaran sih, diri kita sendiri di dunia lain. Maksudnya di dunia paralel lain gitu. Karena universe ini tuh, alam semesta ini tuh banyak banget gitu. Intinya ada bumi di alam semesta lain gitu. Oke, lanjut kita bahas mengenai dunia paralel yang ada di drama The King. Di drama ini diawali dengan malam pengkhianatan oleh Lilin, yaitu saudara ayahnya Ligon. Ligon ini adalah Lee Min Ho. Jadi Lee Min Ho berperan sebagai Ligon. Di malam pengkhianatan itu, Lilin itu ingin merebut yang namanya Manpa Sijok. Manpa Sijok ini dipercaya bahwa mempunyai kekuatan gaib, kekuatan yang supranatural. Pada malam pengkhianatan itu, Ligon ini masih kecil. Nah, Lilin ingin merebut Manpa Sijok. Dia awalnya pertama dia membunuh ayahnya Ligon, dan Ligon kecil berusaha menyelamatkan ayahnya dan juga berusaha mengambil agar Manpa Sijok itu tidak direbut oleh Lilin. Saat Manpa Sijok itu udah ada di tangan Lilin, datanglah seorang sosok misterius yang menyelamatkan Ligon kecil, yang akhirnya Manpa Sijok itu terbelah menjadi dua, dan satu belahan itu ada di Lilin, dan satu bagian lagi ada di Ligon kecil. Nah, gara-gara si sosok misterius inilah akhirnya Ligon kecil terselamatkan dan menjadi The King termuda. Emang umurnya tuh kayaknya baru 10 tahun deh. The King termuda pada masanya. Hingga besar dia menjadi Lee Min Ho. Jadi disinilah peran Lee Min Ho datang. Kita balik lagi di malam pengkhianatan, bahwa si sosok misterius ini meninggalkan sebuah ID card, yang ID card ini bertanda ID card seorang wanita yang bernama Letna Jong Teo. Nah, disinilah awal Ligon ini ingin mengetahui rahasia di balik semua ini, ingin mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Sedangkan di ID card itu tahun lahirnya itu dibuat pada tanggal. ID card inilah yang membawa Ligon bertemu dengan Jung Tae yang diperankan oleh Kim Go Eun. Dia merupakan polisi letnan ya, polisi untuk kasus-kasus pembunuhan gitu. Pertemuan Ligon dengan Jung Tae itu diawali dengan Ligon itu curiga sama sosok perempuan yang memakai yang memakai hoodie kelinci, dan dia mengejar dan akhirnya sampailah dia pada hutan bambu gitu loh. Nah, di sanalah terbuka suatu gerbang misterius. Karena dia orangnya pintar, dia langsung menemukan apakah ini gara-gara si Manpa Sijok ini. Nah, di sana dia menuju menyeberangi gerbang itu. Ternyata gerbang inilah yang menghubungkan dua dunia ini, dunia paralel. Apakah gue harus nyari hutan bambu agar gue menemukan dunia paralel gitu? Nggak mungkin kan. Disinilah mulai
diungkapkan yang namanya dunia paralel itu ada gitu. Dari Ligon yang menyeberangi sebuah gerbang antara 0, ruang 0 dan 1 yang akan menuju pada dunia berikutnya. Dunia tempat tinggal Ligon ini bernama Kerajaan Korea. Sedangkan tempat tinggal dunia Jongtaeol bernama Republik Korea. Kerajaan Korea itu ibu kotanya yaitu Busan, bukan Seoul. Kita ketahui bahwa Korea Selatan itu ibu kotanya Seoul ya, bukan Busan. Nah, di Republik Korea itu adalah ibu kotanya Seoul. Itu perbedaannya yang paling mencolok. Dunia paralel ini semakin diperlihatkan ketika lilin yang mulai berinteraksi. Nah, ternyata lilin ini masih hidup karena yang dia bunuh pada episode awal itu bukan dia, bukan lilin itu gitu, bukan lilin di Kerajaan Korea, tapi dia di Republik Korea. Oke, kita nyebut orang yang sama. Oke, dia orang yang sama di Republik Korea. Dia membunuh dia di Republik Korea, akhirnya dia tinggal di Republik Korea gitu. Dia membunuh keluarga Ligon yang di Republik Korea, kecuali ibunya Ligon di Republik Korea. Karena bertujuannya nanti untuk memancing si Ligon ini untuk memberikan Mampasijok itu kepada dia. Nah, dari aksi-aksi lilin yang suka banget membunuh-bunuh orang yang sama gitu, muncullah tanda-tanda yang ada pada dirinya atau yang ada pada Ligon. Awalnya itu ditemukan tanda Ligon yang sudah menyeberang gerbang, muncul tanda di punggungnya. Nah, tanda itu mengakibatkan bahwa kita telah menyeberangi gerbang dunia paralel itu, antara dua dunia itu. Loh, Ran, kenapa Jungtaewo kan juga menyeberangi gerbang itu, kenapa dia nggak punya? Karena Jungtaeol ini punya dirinya di kerajaan Korea itu bernama Luna. Nah, Luna ini masih hidup. Jadi tanda-tanda petir yang ada di tubuh orang-orang yang sudah menyeberangi gerbang itu muncul karena kembaran dia di dunia paralel itu, di dunia lain itu sudah meninggal gitu. Ligon kan sudah meninggal nih di Republik Korea yang dibunuh oleh Lilim pada masa kecilnya. Nah, dia sudah menyeberangi gerbang juga ke antara dunia paralel. Makanya dia muncul tanda petir di punggungnya kalau Ligon. Lilim itu juga muncul di mukanya kalau nggak salah. Lilim di mukanya karena dia membunuh dirinya sendiri di Republik Korea, ya kan? Nah, loh kok Kang Shinje nggak ada? Nah, ternyata di episode akhir kembaran Kang Shinje itu masih hidup di Republik Korea. Ternyata disembunyikanlah oleh ayah Kang Shinje di rumah sakit. Makanya Kang Shinje yang telah menyeberang ke kerajaan Korea tidak punya tanda karena kembarannya masih hidup. Jadi yang mempunyai tanda itu adalah jadi menyeberangi gerbang dua dunia itu, dan kembarannya sudah meninggal. Yang kedua ada time traveling. Itu terjadi ketika Lee Min Ho menolong Ligon menolong Ligon kecil di malam pengkhianatan. Jadi guys, yang sosok misterius tadi yang menolong Ligon kecil itu adalah Ligon sendiri. Jadi dia menolong dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan membawa kartu ID cardnya Jungtaeul yang diberikan oleh Luna, karena waktu itu dia bertemu dengan Luna. Nah, Luna lah yang membawa ID card Jungtaeul ke Ligon. Nah, dari sana Ligon tuh sadar bahwa style blacknya dari atas sampai bawah itu adalah dia di malam pengkhianatan.
Nah, di sini mulai peran time travelingnya. Jadi Ligon kembali ke malam pengkhianat itu yang dibantu oleh pedang abadinya Chuyong, Chuyong yang diperankan oleh Woo Do-hwan. Akhirnya dia berhasil mengambil Manpasijok itu, dan Manpasijok itu tidak terbelah, jadi dia mengambil Manpasijok itu secara utuh gitu. Karena Manpasijoknya udah jadi satu, jadi Ligon ini tidak bisa dunia Jungtae karena gerbangnya itu sudah banyak, guys. Nah, disinilah kita temukan bahwa dunia paralel itu bukan dua dunia saja, tapi banyak dunia, dan emang secara fisika emang bukan dua dunia paralel, tapi emang banyak paralel. Kalian tahu kan paralel, ini ada garis, ini ada garis lagi gitu. Emang banyak karena emang alam semesta ini banyak. Nah, dia membuka semua gerbang untuk menemukan Jungtae. Setelah disatukan Manpasijok itu jadi banyak gerbangnya, jadi nggak satu aja gitu. Nah, di sanalah juga berperan sebagai time traveling ketika dia bertemu dengan Jungtae kecil, ketika dia bertemu Jungtae pada tahun 2016 gitu. Tahun 2016 dibutuhkan waktu berapa bulan gitu untuk pergi ke tahun 2020. Jadi tujuannya hanya untuk menemukan Jungtae. Nah, di sana Ligon tuh mengambil gerbang satu, dia melihat bahwa Jungtae itu berperan sebagai lain. Nah, di sini jadi saya bilang bahwa dunia paralel fisika ini gitu, bahwa kita mungkin saja kita di dunia lain, di dunia paralel lain, mungkin saja kita sebagai misalnya gua di sini sedang nge-review, mungkin saja di dunia paralel lain gua lagi makan, atau di dunia paralel yang kedua gua lagi tidur, atau di dunia paralel yang ketiga gue lagi nonton gitu atau apa gitu. Nah gitu dunia paralel itu, dengan wajah yang sama tapi namanya mungkin berbeda gitu. Itu dunia paralelnya. Pokoknya kalau kalian ingin memahami dunia paralel secara fisika, bisa sih. Orang awam pasti sangat paham dengan dunia paralel ini setelah menonton The King, menurut gue. Satu-satu pesan yang gue dapetin dari drama ini adalah hargai waktu kita di saat ini. Jadi karena kebanyakan gue pribadi sih, karena sifat manusia itu gimana ya, memikirkan masa depan dan menyesalkan masa lalu gitu, tanpa dia menikmati waktu dia itu saat ini. Jadi dari drama ini gue dapetin pesannya dari sana, ya gimana ya, hargai, nikmati waktu kamu yang sekarang gitu. Oke, sekian dari gue reviewnya mengenai drama The King Eternal Monarchs. Kalau masih ada kekurangan review yang mengenai apa gitu, teori apa, boleh kalian komen, tambahin di bawah. Oke. Dan misalnya gue salah ngomong teorinya tuh, Ran sebenarnya tuh gini-gini loh gitu, boleh kalian komen juga. Terus apalagi ya, bolehlah kalian keluarkan kemampuan netizen kalian untuk berkomentar di video ini. Oke? Kalau kalian suka jangan lupa like dan komen. Kalau kalian gak suka jangan di unlike juga ya. Dan kalau kalian jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang pencinta drama Korea. Lagi-lagi jangan share ke teman-teman kalian yang tidak suka drama Korea. Oke. Thanks for watching. Annyeong 여러분.